Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bisa mengadakan lagi agenda ngeteh di hari Jumat 20 Desember 2024 menjelang akhir tahun dengan judul Low Code No Code Solusi Inovatif untuk Pengembangan Aplikasi Cepat yang akan dipandu oleh rekan kita hari ini Teh Haliza Asnia Putri. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berkenalan lebih dahulu. Mungkin teman-teman sekalian belum terlalu mengenal saya karena saya masih 1 bulan dan masih baru di sini. Nama saya Haliza Hasnia Putri. Teman-teman sekalian bisa memanggil saya Liza. Sebenarnya saya seorang ahli yang di bidang komputasional, bukan programming expert seperti Mas Arifal, tapi mohon bantuannya untuk depannya teman-teman semua. Di sini saya akan membawakan tentang low code no code yang merupakan salah satu solusi inovatif untuk perkembangan aplikasi cepat. Dari judulnya saja kita bisa lihat low code dan no code, sedikit kode dan tidak ada sama sekali kode. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau bikin aplikasi itu susah banget? Ya pasti kita mikirnya kayak begitu ya. Bikin aplikasi itu identik sama hal-hal yang ribet, harus belajar coding, ngurus database, desain interface, dan lain-lain. Kalau nggak ngerti, kalau kita nggak ngerti teknis, ya udah, bye aja, jangan coba-coba ya. Tapi karena adanya LCNC ini, hari ini kita bakal ngobrol santai soal LCNC ini. Kalau saya bilang tuh, ini tuh teknologi ajaib buat siapa saja yang pengen bikin aplikasi tanpa ribet, belajar coding. Serius, ini solusi yang inovatif banget menurut saya ya. Kenapa kita harus ngobrolin ini? Karena hidup sekarang tuh udah serba cepat. Kita pengen semuanya, hal semua itu selesainya kemarin, bukan untuk besok. Tapi masalahnya bikin aplikasi pakai cara lama itu kayak jalan pakai kuda, sementara dunia itu udah punya kereta cepat. Nah, LCNC ini kayak kereta cepatnya dunia teknologi. Cepat banget, yaitu aplikasinya biasanya butuh waktu berbulan-bulan, sekarang cuma seminggu kita buatnya, bahkan kadang beberapa hari aja. Dan inovatifnya LCNC ini murah dan ada yang open source, jadi semua pengembang bisa membuat aplikasi inovatif. Oke, jadi apa yang kita bahas tentang pertama itu LCNC itu apa sih? Kenapa ini itu penting banget? Strukturnya itu bagaimana dan platform keren yang wajib kita coba. Oke, jadi apa sih LCNC itu? Gini, kalau kita lihat gambar di slide ini, ada 2 pendekatan yang lagi dibandingkan, yaitu low code dan no code. Untuk low code sendiri itu analoginya adalah kalau kita makan mie instan, bikin mie instan, tetapi kita pengen tambahin telur, tambahin bawang, atau bikin tambah pedas, atau tidak terlalu pedas. Nah, sementara no code itu ya kita bikin mie instan seadanya aja. Jadi low code itu kamu masih perlu menulis sedikit kode, tapi nggak terlalu banyak. Nah, yang bikin serunya itu sebagian besar elemen aplikasi udah siap dipakai, tinggal drag and drop. Komponen seperti tombol, table, grafik, atau form. Contohnya itu, misalnya kita itu bikin sistem inventaris untuk bisnis. Kamu bisa pakai low code buat bikin fitur yang terhubung langsung ke database dan sistem pembayaran. Ada sedikit coding buat logika khusus, tapi udah itu aja. Sedangkan no code itu tinggal klik, syarat, dan jadi aplikasi. Semua udah tersedia, kita tinggal pilih menu, klik, dan selesai. Nggak perlu belajar coding sama sekali. Semua dibuat menggunakan antarmuka visual. Biasanya cocok untuk aplikasi yang sederhana, seperti formulir pendaftaran, dashboard laporan, atau aplikasi pemesanan. Bedanya apa? Low code ini seperti yang saya bilang, sedikit aja codingnya, tapi buat fleksibilitasnya lebih. Sedangkan no code, nggak perlu coding sama sekali, tapi biasanya terbatas pada fitur bawaan. Kenapa harus peduli sama keduanya?
Karena dengan low-code dan no-code ini, kamu nggak butuh jadi programmer buat bikin aplikasi, dan semua jadi lebih cepat kalau biasanya bikin aplikasi butuh waktu berbulan-bulan. Hambatan dalam pemrograman manual itu yaitu waktu, kompleksitas, dan biayanya. Pertanyaan ini wajar banget. Banyak dari kita udah terbiasa sama metode tradisional. Tapi kenyataannya metode itu punya banyak hambatan yang bikin kita harus berpikir ulang. Lihat grafik yang ada pada slide ini, ada beberapa tantangan utama yang sering muncul dalam pengembangan perangkat lunak tradisional. Satu, pada waktu pengembangan yang lama, udah mungkin berbulan-bulan, kok aplikasinya belum selesai juga. Ini adalah salah satu masalah yang terbesar. Kalau pakai cara tradisional, kita harus mulai dari nol dengan merancang sistem, menulis kode, dan menguji fitur satu persatu. Hasilnya, waktu jadi molor, sementara bisnis butuh solusi secepat mungkin. Kemudian ada hambatan pada kompleksitas proyek. Contohnya, mau tambah fitur ini, malah fitur lain error. Semakin besar dan kompleks proyeknya, semakin tinggi risiko muncul atau konflik antar fitur. Hal ini sering bikin pengembangan frustasi, bahkan yang sudah berpengalaman sekalipun. Kemudian hambatan pada kekurangan pengembang berkualitas. Fakta menariknya, permintaan untuk aplikasi terus meningkat, tapi jumlah pengembang tidak bertambah secepat itu. Akibatnya, banyak perusahaan kesulitan menemukan programmer berkualitas yang bisa menangani proyek mereka. Kemudian ada hambatan pada keterbatasan metode tradisional, yaitu seringkali terlalu kaku dan sulit beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang cepat berubah. Akibatnya, proyek bisa kehilangan relevansi sebelum selesai. Program manual itu kayak mobil tua, butuh waktu lama buat sampai tujuan, mahal buat dirawat, dan sering mogok di jalan. Sementara LCNC itu kayak mobil listrik, modern, cepat, hemat, dan efisien. Sebenarnya ini slide yang sama saja seperti sebelumnya, tapi saya akan menjelaskan lagi apa perbedaan ketiga metode code ini. Pertama ada custom code, yaitu metode tradisional yang biasanya kita pakai, di mana semua kode ditulis dari nol, dan biasanya ini digunakan oleh developer profesional ketika mereka butuh kontrol penuh atas aplikasi dan aplikasinya sangat kompleks atau unik. Sedangkan low code adalah solusi yang menggabungkan fleksibilitas dan kecepatan. Cocoknya untuk developer semi teknis, tim yang ingin aplikasinya cepat selesai tapi fleksibel. Kemudian ada no code, yaitu benar-benar revolusioner karena tidak butuh coding sama sekali. Ini cocok untuk pengguna non-teknis atau non-IT, seperti pemilik bisnis atau manajer, dan pembuat aplikasi sederhana dan cepat. Mana yang cocok buat kita, itu tergantung pada posisi kita sekarang. Kalau Anda adalah developer profesional, custom code bisa jadi pilihan untuk aplikasi kompleks. Kalau Anda butuh cepat dan fleksibel, maka low code adalah pilihannya. Sementara kalau Anda bukanlah seorang non-teknis atau sangat minim ilmu dengan non-IT, no code adalah pilihan yang tepat. Di perusahaan kita ini sering menghadapi masalah ini, menggabungkan Laravel dengan React.js. Jika memakai pengembangan aplikasi pada Laravel dan kemudian ingin mengembangkan dengan React.js, tantangannya itu ada pada komponen, ada reusable komponen, yaitu komponen yang dibuat untuk bisa digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi. Misalnya di Laravel, kita bikin sebuah form yang keren banget. Di React kamu butuh komponen yang sama persis, tapi nggak bisa langsung dipakai. Kenapa nggak bisa? Framework seperti Laravel dan React punya bahasa masing-masing. Komponen yang dibangun di Laravel biasanya berbasis PHP, sementara React menggunakan JavaScript. Hasilnya, kita harus bikin ulang komponen itu dari nol di framework lain. Ada dua masalah besar yang sering muncul, yaitu satu, inkonsistensi antara framework dan
dampaknya pada waktu dan konsistensinya. Bagaimana LCNC bisa membantu, yaitu dengan membuat komponen yang universal dan memanfaatkan drag and drop dan integrasi yang lebih baik. Sekarang kita sampai di salah satu bagian yang paling membandingkan antara low code dan no code. Banyak dari kita mungkin masih bingung apa sih bedanya dua pendekatan ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, low code itu masih butuh sentuhan developer. Kayak bikin sesuatu dengan DIY, kamu sudah punya potongan yang siap pakai, tapi tetap perlu sedikit usaha untuk merakitnya. Karakteristik utamanya itu sedikit coding, komponen visualnya siap pakai, dan fleksibilitasnya tinggi. Contoh penggunaan di perusahaan kita itu misalnya kita mau bikin sistem manajemen karyawan dengan laporan khusus yang dihitung otomatis. Low-code memungkinkan kita memanfaatkan template siap pakai, tapi masih bisa ditambahkan logika khusus untuk menghitung data karyawan. Sementara no-code itu kayak membeli barang yang udah jadi. Semua komponen sudah siap digunakan, tinggal disusun sesuai kebutuhan kita. Karakteristik utamanya tentu saja tanpa coding, dan semua visualnya hanya tinggal drag and drop, memungkinkan kita bikin aplikasi tanpa perlu mikirin kode dan terbatas pada fitur bawaan. Contoh penggunaan pada perusahaan kita itu adalah bikin portal pemesanan ruang meeting kantor, gampang, cepat, dan nggak butuh pengembang profesional. Ada beberapa hal lucu tentang low code, yaitu low code sendiri itu ternyata seperti ingin membuat sebuah jembatan, tapi kita butuh tambahan seperti lift hidrolik di bawahnya untuk kapal bisa lewat, atau hal lain, atau kendaraan laut lainnya yang bisa lewat. Dan ini jelas sekali ya, low code itu sering terlihat sebagai solusi instan, tapi sebenarnya di balik layar masih ada kode di sana. Low code bukan berarti sepenuhnya bebas kode, tapi membuat kode lebih sedikit, lebih terstruktur dan lebih efisien. Ini seperti Mr. Scooby-Doo, di mana pelakunya ternyata tetap kode, tapi disamarkan dengan alat visual. Lucunya kalau kita jujur, developer yang pakai low code kadang merasa kayak Scooby-Doo ini. Ya, ternyata ujung-ujungnya saya masih ngoding juga, cuma lebih gampang. Sementara no code ini, kalau teman-teman sekalian masih ingat dengan legenda Indonesia tentang Candi Prambanan yang minta Bandung Bondowoso membuat candi dalam satu malam, no code ini pendekatan yang cocok untuk kita implementasi sekarang. Di legenda aslinya, Bandung Bondowoso mencoba membangun 1000 candi dalam semalam, tapi gagal karena ditipu ayam berkokok sebelum waktunya. Dalam dunia teknologi, no code adalah sihir Bandung Bondowoso tanpa resiko gagal. Nggak perlu menunggu waktu lama, nggak ada koko ayam yang bikin panik, dan hasilnya jembatan atau aplikasi selesai dalam waktu yang sangat singkat. Sepertinya ini tetap slide yang mungkin teman-teman sudah cukup mengerti ya, karena sebelumnya saya sudah sering membahas tentang hal ini. Pada momen ini yang paling penting itu memahami perbedaan low code dan no code, karena kadang kita sering bingung ini low code atau no code ya, kapan kita pakai yang mana. Tapi dari definisinya, contohnya saja saya mau bikin fitur kalkulasi gaji di aplikasi HR. Fitur dasarnya udah ada, kamu tinggal tambahin logika khusus itu dari definisi itu untuk low code. Sedangkan no code-nya cukup kita bikin formulir pemesanan, contohnya itu formulir pesanan ruangan meeting kantor, semua komponen sudah tersedia, kita tinggal drag and drop-nya saja. Dari sisi pengguna, low code itu cocok untuk developer atau semi teknis yang tahu coding dasar tapi pengen kerja lebih cepat, sedangkan no code itu cocok untuk non teknis seperti pemilik bisnis, tim HR atau staf operasional yang pengen bikin aplikasi tanpa belajar coding.
Sementara dari sisi kustomisasinya itu lebih fleksibel di low code karena kita bisa bikin tambahan kode manual. Kalau ada fitur yang nggak didukung platform, kita tinggal tambahin sendiri. Sementara dari no code-nya itu kita hanya bisa bikin fitur yang udah disediakan platform, tapi untuk kebutuhan sederhananya itu sudah cukup untuk kita. Dari sisi kompleksitas aplikasi, low-code ini bisa menangani aplikasi kompleks seperti aplikasi multi-user, sistem ERP sederhana, integrasi dengan API dan dengan API eksternal. Sedangkan no-code ini lebih cocok untuk aplikasi sederhana seperti formulir pendaftaran, portal internal, dan prototype aplikasi. Contoh kasusnya itu platform seperti Microsoft Power Apps, Mendix, dan OutSystem. Itu digunakan untuk membangun aplikasi enterprise dengan fitur kompleks. Sementara untuk no-code ada platform seperti Bubble, Wix, Slack, Apps. Itu cocok untuk membuat aplikasi cepat tanpa ngoding. Kalau untuk konteks di perusahaan kita, bagi tim IT-nya, low-code bisa mempercepat pengembangan aplikasi yang kompleks, seperti dashboard, laporan, atau integrasi sistem. Sementara dari sisi tim non-teknisnya, memungkinkan tim operasional kita bikin aplikasi sendiri tanpa harus bergantung pada tim IT. Kesimpulannya, keduanya punya keunggulan masing-masing, jadi pilih sesuai dengan kebutuhan proyek dan kemampuan tim. Mungkin ada beberapa yang mengira kalau LCNC ini sama dengan AI karena sama-sama bisa membantu seorang programmer dalam pekerjaannya dalam hal pengembangan aplikasi atau ngoding atau yang lainnya. Dari sisi perbedaannya, LCNC ini membantu pengguna membuat aplikasi dengan cepat tanpa harus menulis banyak kode atau bahkan tanpa kode sama sekali. Fokusnya adalah mempercepat proses pengembangan. Bayangkan membuat aplikasi dalam hitungan hari, sedangkan AI membantu pengguna membuat keputusan cerdas atau otomisasi berbasis data. AI itu bertugas untuk berpikir dan memprediksi hasil berdasarkan data yang sudah dipelajari. Bayangkan aplikasi yang tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Cara kerjanya sendiri dari LCNC itu bergantung pada komponen visual dan logika manual yang diatur oleh user, seperti drag and drop, workflow builder, atau pengaturan logika sederhana. Contohnya itu membuat dashboard laporan tanpa ngoding. Sedangkan AI itu bergantung pada algoritma pembelajaran mesin atau model prediksi yang sudah dilatih. AI bekerja lebih otomatis tanpa campur tangan manual untuk proses rutin. Dalam hal keterlibatan manusia, LCNC itu membuat manusia sangat terlibat. Setiap langkah, mulai dari desain hingga logika aplikasi, semua diatur oleh pengguna. Sedangkan AI itu setelah dilatih, AI bisa bekerja lebih mandiri. Manusia hanya perlu mengawasi dan mengarahkan jika ada hal yang perlu dipelajari. Dari sisi kompleksitas aplikasi itu, LCNC membantu developer menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, tapi tidak menggantikan mereka. Cocok untuk aplikasi dengan logika spesifik yang perlu diatur manual. Sedangkan AI bisa menggantikan pekerjaan tertentu, terutama tugas berulang atau berbasis data seperti analisis data sederhana atau otomatisasi layanan pelanggan. Contoh platformnya ya seperti pada slide sebelumnya, yaitu Microsoft Power Apps, Mendix, OutSystems. Sementara di AI ada Bubble, ada Wix, ada Glide Apps. Di slide ini, platform LCNC dibagi menjadi dua sumbu utama. Pada sumbu workflow oriented yang berorientasi pada alur kerja, platform ini fokus pada otomatisasi proses kerja seperti alur data atau integrasi antar sistem. Pada sumbu data oriented, platform ini lebih baik digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Beberapa platform dan keunggulannya itu pada no-code, pada platform yang sebelah kiri. Contohnya ada Bubble, fokus untuk membuat aplikasi web yang kompleks tanpa ngoding. Contohnya itu portal pelanggan atau aplikasi marketplace. Ada Software, mengubah Google Sheet menjadi aplikasi dengan cepat. Ada Glide, membuat aplikasi mobile dari Google Sheets. Dan Make,
itu untuk workflow automation yang menghubungkan berbagai aplikasi tanpa coding. Sementara di bagian low-code itu ada Little, platform fleksibel untuk membangun dashboard dan aplikasi internal yang terhubung langsung dengan database, dan ada Drone HQ fokus pada aplikasi enterprise dan integrasi API. Kemudian ada AppSmith, yaitu itu adalah platform open source sangat cocok untuk developer yang ingin membangun aplikasi internal. Dan ada UI Bakery yang membangun aplikasi dengan desain yang menarik. Bagaimana memilih platform yang tepat itu, sarannya ada jika fokus pada workflow, pilih platform seperti Little, Make, atau Smith. Mereka cocok untuk mempercepat proses bisnis. Jika fokus pada data, pilih platform seperti Bubble, Glide, atau Software. Mereka sangat kuat untuk aplikasi yang memvisualisasikan data. Dan jika berkombinasi, platform seperti Drone HQ dan UA Bakery memberikan fleksibilitas untuk keduanya. Tabel ini adalah rangkuman kemampuan platform LCNC berdasarkan aspek-aspek utama, yaitu ease of use, yaitu seberapa mudah platform digunakan, customization, apakah memungkinkan kustomisasi lebih lanjut, workflow automation, yaitu kemampuan platform yang untuk mengotomatisasi proses kerja, data management, untuk mendukung pengelolaan data, API integration, kemampuan integrasi dengan sistem lain melalui API, dan responsiveness, apakah aplikasi yang dihasilkan responsif untuk berbagai perangkat. Sedangkan self-hosting, untuk platform mendukung self-hosting untuk kebutuhan privasi. Free tier ada versi gratis atau opsi di trial. Dan demo, apakah tersedia demo untuk eksplorasi awal, dan target audiensnya siapa yang paling cocok untuk menggunakan platform ini. Beberapa insight penting dari tabel ini yaitu: satu, platform untuk penggunaan teknis bisa dilihat dari target audiensnya. Platform untuk developer juga bisa disesuaikan dengan target audiens. Tapi dari saran saya sebaiknya memilih dari open source API platform tersebut karena bisa unlimited kita memakainya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan besar, kenapa perusahaan khususnya Neuron harus mulai menggunakan low-code, no-code. Beberapa alasannya itu yaitu efisiensi waktu dan biaya. Mengurangi waktu pengembangan dengan LCNC, proyek pengembangan aplikasi yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan sekarang bisa selesai dalam hitungan minggu bahkan hari. Kemudian meminimalkan kebutuhan akan tim developer besar. Analoginya itu sama seperti sebelumnya. Kalau pengembangan tradisional itu seperti membangun rumah bata per bata, LCNC itu kayak menggunakan Lego, lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian manfaatnya adalah inovasi yang lebih cepat, empowerment untuk tim non-teknis, memungkinkan tim seperti marketing, HR, atau operasional untuk membuat solusi mereka sendiri tanpa harus bergantung pada developer. Contohnya, tim HR bisa membuat sistem pelacakan cuti sendiri tanpa harus meminta bantuan IT. Kemudian ada untuk mempercepat inovasi, karena tidak perlu menunggu backlog tim IT, tim bisnis bisa langsung bereksperimen dan membuat prototipe. Ini mempercepat proses inovasi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada fleksibilitas dan skalabilitas. Dengan menyesuaikan aplikasi dengan cepat dan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan aplikasi dengan kebutuhan yang terus berubah, seperti menambahkan fitur baru atau mengintegrasikan sistem baru, dan kemudahan integrasinya yang seperti database internal atau layanan pihak ketiga. Kemudian ada peningkatan kolaborasi. Dengan LCNC, tim bisnis dan IT bisa bekerja berdampingan. Tim bisnis bisa fokus pada kebutuhan pengguna, sementara tim IT memastikan teknologinya stabil dan aman. Kesimpulannya, jadi kenapa perusahaan harus menggunakan LCNC itu karena LCNC adalah alat yang tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tapi juga memperdayakan semua tim untuk berinovasi. Bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang efisiensi dan kolaborasi yang lebih baik.
Mungkin buat selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi saja, tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, baik yang online ataupun yang offline, jika ingin bertanya mengenai materi yang tadi sudah dijelaskan, boleh banget, atau mau sharing pun masalah keluh kesah yang dalam proses pengembangan dan pembuatan aplikasi, boleh didiskusikan ke pemateri kita hari ini. Perkenalkan, saya Abdillah, mau tanya sih terkait yang LC sih, terkait yang low code. Saya penasaran sih seberapa low gitu untuk coding itu sampai bisa disebut sebagai low code. Mungkin dari teman-teman bisa mencoba Microsoft Power Apps. Di situ contoh dari low code. Untuk seberapa low-nya itu mungkin menurut saya sebesar 70% dari seharusnya dari coding manual. Jadi teman-teman untuk demonya bisa di searching tentang Microsoft Power Apps, kemudian bisa di-sign in. Karena kita udah di run environment-nya, jadi kita bisa memakai akses ini dengan bebas tanpa hambatan, kecuali menggunakan AI ya. Sepertinya itu membutuhkan biaya baru lagi. Dari sini kita bisa membuat Blink App, bisa menyesuaikan apakah login page ini untuk tablet, apakah untuk phone. Saya akan membuatnya dengan format table tablet. Sementara app name-nya login. Di sebelah sini merupakan screen dari apa yang ingin kita buat pada halaman ini. Untuk gambar latar belakang itu bebas ya, bisa pilih apa saja, tapi sementara saya akan memilih dari gambar stock yang ada. Disesuaikan aja mau jadi gampang kah atau bagaimana, tergantung dari developernya. Kemudian pada penyisipan ini dipilih container. Posisikan developernya ingin memposisikan di mana kontainer ini dibuat.
Nah di bagian low-code-nya itu di sini bisa kita bikin untuk mengakses user yang sudah tersimpan. Lookup ini untuk melihat database-nya. Tapi di sini saya belum mengatur database-nya karena saya masih terkendala di bagian server apps-nya di sebelah sini. Seharusnya di sini bisa dibuat tempat database penyimpanan usernya agar bisa usernya langsung login ke bagian aplikasinya. Sambil menunggu yang bertanya, barangkali aku boleh bertanya juga, Teh. Ini kan tadi pembahasannya tentang low code, pokoknya yang aku tangkap itu yang buat jadi simple lah ya. Nah, kalau dari segi peningkatan skill dan pendidikan dan adanya tren ini itu mendorong lebih banyak orang untuk belajar pemrograman dasar atau malah mengurangi motivasi untuk mempelajari keterampilan dalam hal pengkodean atau coding. Itu menurut saya tergantung dari individunya ya. Seperti AI bisa menjawab pertanyaan apa saja. Apakah individunya sendiri mau belajar? Apakah bagaimana misalnya persoalan matematika 1 tambah 1, kenapa bisa 2 pas ditanya oleh AI? Kenapa dia nggak cari tahu sendiri? Sementara kalau sudah sampai ambang batasnya sudah tidak bisa dapat mengerti, bisa tanya AI. Itu tergantung dari seharusnya bertanya kepada diri sendiri, apakah ini akan membuat kita semakin malas untuk belajar, apakah kita pengen tahu juga dasarnya, sementara memang udah ada teknologinya, tapi kita pengen tahu ini latar belakangnya kenapa bisa terjadi seperti ini, bisa ada teknologi ini, bagaimana membuatnya, begitu menurut saya. Lalu untuk keterbatasan teknisnya deh, misalkan dengan adanya aplikasi seperti itu, apakah dalam kasusnya di neuron ya, apakah dengan cara itu cocok menangani kasus penggunaan yang kompleks atau hanya untuk pembuatan aplikasi yang sederhana? Menurut saya bisa cukup untuk diimplementasi ke neuron. Contoh untuk yang ini kan untuk sebagai software developer ya. Kalau untuk dari sisi data science dan machine learning, mungkin low-code ini bisa memakai platform Orange. Jadi di sini kita nggak perlu seperti harus mengerti machine learning-nya bagaimana dan lain-lain. Jadi ya kita tinggal drag and drop juga, sama halnya seperti yang sebelumnya saya contohkan. Orange cukup membantu di bagian data science. Selain Orange juga ada yang namanya Knine. Ini sama juga untuk di bagian data. Jadi kita nggak perlu repot-repot membuat kodenya lagi dari awal. Cukup berikan saja datanya kepada mereka dan hasilnya akan keluar sesuai apa yang kita inginkan. Tergantung dari platformnya. Seperti Microsoft Power Apps ini kan sebenarnya ini nggak gratis. Tapi sementara Neuron sudah memberikan subscribe tiap bulannya ya. Jadi ya kenapa kita nggak pakai aja? Memanfaatkan. Bisa dari sini OCNC. Sementara Orange untuk dan Knine ini open source dan benar-benar gratis, jadi bisa dipakai secara bebas. Kalau ingin melihat apa saja aplikasi platform yang bisa digunakan, bisa menuju ke sini dan dicoba. Terima kasih.
Oke, siap. Terima kasih atas waktunya dan salam kenal juga ya. Saya cukup baru dan sini. Ini paling minta insight-nya bisa barangkali dari Aliza ya tadi kan, ataupun dari teman-teman lain maupun Okta. Ini yang menariknya adalah yang tadi kalau misalnya kan yang dilihat ada beberapa tools low code lah katakan untuk kayak data mining dan lain sebagainya itu udah macam-macamnya. Mungkin kalau misalnya di web developer juga yang saya lihat insight-nya kayak udah diterapin di mahasiswa-mahasiswa sekarang itu udah bisa dijadiin TA skripsi mereka. Nah kalau ini kalau insight di luar Joron atau di luar Indonesia itu kira-kira gimana ya untuk penerapan low code ini dan before afternya setelah menggunakan ini gimana gitu. Paling lebih ke insight perusahaan yang udah pakai low code dan before afternya. Perusahaan yang sudah memakai LCNC ini cukup banyak sih kalau saya katakan ya, soalnya LCNC ini ternyata sudah berkembang sejak tahun 2014 dan booming baru saat ini. Untuk mengenai Wix atau Joget itu sejujurnya saya masih belum tahu karena mungkin itu memang belum booming karena pada saat ini kan gencar-gencarnya tentang AI. Jadi LCNC pun ikut terangkat karena sama persis seperti AI. Jadi untuk yang sekarang mungkin banyak perusahaan yang berlomba juga membuat LCNC yang lebih powerful, seperti banyak perusahaan yang ingin membuat duplicate dari ChatGPT seperti Meta AI yang bisa kita lihat saat ini di WhatsApp atau Instagram yang bisa otomatis terintegrasi ke chat kita. Tapi untuk Wix dan Joget mungkin saya masih belum paham. Sementara untuk before dan afternya untuk LCNC ini jelasnya ya awalnya yang kita harus coding manual, ya sekarang kita bisa secepat itu, nggak perlu kita bikin satu-satu seperti mungkin saya yang terbiasa dengan Python ya, tidak perlu import atau install lagi library atau menggunakan framework yang sesuai. Kemudian prosesnya mungkin jauh lebih cepat dan integrasinya jadi lebih gampang, tinggal drag and drop aja. Jadi bisnisnya jadi lebih perusahaan yang misalnya kita yang software klien yang berbasis dengan klien mungkin bisa jadi lebih fleksibel, bisa lebih cepat project yang kita kerjakan, mungkin bisa jadi lebih cepat hasilnya karena solusinya bisa langsung diterapkan tanpa harus nunggu lama aja sih. Mungkin overall menurut saya lebih ke fleksibilitas dan waktunya aja yang membuat developer before afternya itu yang sangat membantu developer. Tapi untuk implementasinya mungkin harus dilakukan lagi bagaimananya seperti itu. Kita harus dari neuronnya mungkin harus membuat standar seperti menetapkan saja platform LCNC yang bisa yang harus kita gunakan itu ini A, B, C, D, E. Kan sekarang yang kita lihat dari riset yang saya lakukan di tim Ristek ya, isu internal eksternalnya itu mengenai misalnya dari tim Neuron itu biasanya memakai Laravel ya, tetapi dari klien kita sendiri pengennya yang lain, nggak mau yang Laravel atau nggak mau pakai Nav lah. Nah dari situ harusnya kita, menurut saya dari Ristek sih, kita harus tegas sebagai Neuron, jangan memakai lebih tepatnya, lebih tegas kalau Neuron itu punya produknya sendiri, jadi harus kalau mereka sebagai klien ikuti saja
Nah, sama halnya dengan LCNC. Ya kita pilih dulu platform LCNC yang sesuai dengan kita. Misalnya untuk aplikasi ini memakai platform LCNC yang ini. Kalau untuk membuat ini memakai platform yang ini, sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, kemudian maksud saya itu ya kita pilih platform yang lebih fleksibel, kemudian bangun modular desainnya, kemudian manfaatkan version kontrolnya. Jadi kalau permintaannya berubah, kita bisa rollback ke versi sebelumnya tanpa ribet ya. Kemudian monitor dan update secara berkala. Saya itu di sini. Dan integrasinya dengan alat lain sih. Jadi ya intinya dari neuronnya saja harus bikin standarisasi dengan teknologi yang digunakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.